Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adio. Saya akan mempresentasikan makalah seminar akuntansi keuangan yang berjudul Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Efisiensi Operasional terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan. Masuk kita pada latar belakang. Sistem ekonomi negara berkaitan erat dengan sektor perbankan. Lembaga perbankan itu sendiri adalah lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank perlu meningkatkan kinerja perusahaannya agar tetap sehat dan untuk mempertahankan tingkat kepercayaan pelanggan. Untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikatornya yaitu laporan keuangan bank yang bersangkutan. Suatu bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Oleh karena itu, agar dunia perbankan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh perbankan. Bank pada umumnya menghadapi berbagai risiko. Darmawati menemukan beberapa risiko yang dihadapi oleh bank, diantaranya yaitu yang pertama risiko kredit, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga risiko operasional. Kinerja keuangan bank dapat dipantau oleh bagaimana mengukur kemampuannya untuk mendapatkan ROA. ROA atau Return on Asset adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pengembalian dari kegiatan investasinya. ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan suatu keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA akan menunjukkan kinerja suatu perbankan yang semakin baik karena tingkat pengembalian semakin besar. Apabila ROA meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya ada profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham. Salah satu faktor yang mempengaruhi ROA, peningkatan dan penurunan dari Return on Asset atau ROA adalah pemberian kompensasi eksekutif. Pada sektor perbankan, dengan pemberian kompensasi yang tinggi dan kompetitif kepada para eksekutif diharapkan dapat menciptakan produktivitas, profit, dan bisnis yang terus tumbuh. Penghargaan kompensasi diatur oleh Bank Indonesia dengan Komite Kompensasi dan Nominasi. Namun, pembayaran bonus kepada manajer bank tergantung pada Undang-Undang Perseroan Terbatas pada tahun 2007. Ada 3 masalah yang terkait dengan kompensasi, yaitu yang pertama bentuk kompensasinya, yang kedua jumlah kompensasi, dan yang ketiga yaitu pengungkapan. Sebuah studi oleh Brad dan Marston menemukan bahwa kompensasi eksekutif tidak terkait dengan kinerja. Berbeda dengan penelitian yang oleh Paramita dan Wisada, mereka menemukan bahwa kompensasi eksekutif memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan. Selain itu, ada faktor lain juga yang dapat mempengaruhi pengembalian atas aset atau ROA adalah efisiensi operasional. Efisiensi adalah perbandingan input dan output terbaik antara laba dan sumber daya terbatas. Efisiensi bisnis adalah metrik yang digunakan untuk mengukur jumlah kemampuan perusahaan untuk melakukan suatu bisnis. Dia mengungkapkan penggunaan rasio keuangan untuk mengukur efisiensi operasional keuangan dapat menggunakan yang pertama yaitu MPL, yaitu untuk mengukur efisiensi operasional bank melalui kredit macet atau rasio kredit macet terhadap total pinjaman, dan yang kedua melalui penggunaan rasio pinjaman atau LDR. Dilihat dari latar belakang tadi, maka dapat itu rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah ada pengaruh dari kompensasi eksekutif terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan Return on Asset? Yang kedua, apakah ada pengaruh dari
non-performing loan atau NPL terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan return on asset. Yang ketiga yaitu apakah ada pengaruh dari loan to deposit ratio terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan return on asset. Masuk kita kepada pembahasan yang pertama yaitu teori agensi. Teori agensi menyediakan wawasan analitis yang dapat menilai efek dan hubungan antara agen dengan manajer ataupun antara manajer dengan manajer. Teori ini memberikan wawasan analitis yang dapat menilai dampak hubungan antara agen dan prinsipal. Jason dan Milling menggambarkan teori agensi sebagai kontrak kerja antara manajer dan juga pekerja. Dalam perjanjian ini, satu atau lebih manajer mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Yang kedua yaitu kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya perusahaan terhadap kinerja keuangan. Pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja bergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Sasaran yang ditetapkan pada tahap perumusan strategi dan dalam sebuah proses manajemen strategis harus betul-betul digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selama masa implementasi strategi. Return on Assets atau ROA. ROA merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan ke dalam seluruh aktiva perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. ROA menggunakan laba sebagai salah satu cara untuk menilai efektivitas dalam penggunaan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula ROA. Hal itu berarti bahwa perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. ROA ini dihitung berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dan juga rata-rata aset. Dalam makalah ini, ROA digunakan sebagai indikator performance atau untuk kinerja bank. ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, maka semakin efektif pula perusahaan tersebut karena besarnya ROA dipengaruhi oleh besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Kompensasi eksekutif. Kompensasi adalah faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja pada suatu organisasi dan bukan pada organisasi yang lainnya. Perusahaan harus cukup kompetitif dengan beberapa jenis kompensasi untuk mempertahankan dan juga memberi imbalan terhadap kinerja setiap individu dalam organisasi. Kompensasi biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung itu terdiri dari upah, gaji pokok, pembayaran intensif, opsi saham dan juga bonus. Adapun kompensasi tidak langsung termasuk ke dalam asuransi kesehatan atau jiwa, liburan, jaminan sosial, dana pensiun ataupun kompensasi pekerja dan lain-lain. Program kompensasi eksekutif yang dirancang dengan baik dapat memacu pertumbuhan kinerja perusahaan melalui dua cara. Yang pertama, kompensasi dapat membantu perusahaan menarik orang-orang yang memiliki bakat yang tepat dalam tugas dan tanggung jawab tertentu guna mendorong pertumbuhan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu dengan penempatan posisi kepemimpinan yang tepat. Rencana intensif dapat memperkuat strategi pertumbuhan melalui pengukuran kinerja dan tujuan-tujuan tertentu yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan dalam satu unit usaha. Selain itu, sistem kompensasi yang efektif dapat menekan laju perputaran manajemen atau manajemen turnover yang disebabkan oleh kinerja manajemen yang buruk karena tidak puas dengan kompensasi yang diterimanya. Efisiensi operasional. Efisiensi operasional dicapai dengan meningkatkan output pada tingkat input yang sesuai. Efisiensi operasional diukur berdasarkan rasio output terhadap input. Efisiensi operasional juga mempengaruhi kinerja keuangan suatu bank.
Efisiensi operasional ini menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksi dengan benar dan juga efektif. Pengukuran efisiensi operasional pada makalah ini menggunakan yang pertama yaitu non-performing loan atau NPL. NPL itu adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menunjukkan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pinjaman dan investasi dana bank dalam berbagai portofolio. Kredit macet adalah rasio kredit yang membandingkan jumlah kredit macet yang terdiri dari kredit diragukan rendah dan juga kerugian terhadap semua pinjaman yang diberikan. Naiknya nilai kredit macet berarti bahwa kualitas kredit bank semakin buruk, yang berarti bahwa tingkat risiko kredit bagi bank sangat tinggi. Yang kedua, dapat menggunakan loan to deposit ratio atau LDR. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Salah satu rasio likuiditas yang sering digunakan untuk menilai kinerja suatu bank yaitu loan to deposit ratio atau LDR. Menurut Lukman Dendawijaya, LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Loan deposit ratio ini adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit pada bank lain, termasuk pada dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, deposito dalam rupiah dan valuta asing. Rasio LDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposit yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh memberi kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap return on asset atau ROA. Kompensasi yang diberikan kepada eksekutif dalam makalah ini menemukan bahwa tingkat kompensasi yang diterima oleh eksekutif tidak berpengaruh pada peningkatan kinerja perusahaan. Kompensasi yang tinggi tidak mewakili kinerja yang baik. Ini karena perusahaan besar akan membayar lebih banyak kompensasi daripada perusahaan kecil. Pemilik perusahaan harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan kebijakan agensi kontraktual antara pemegang saham dan juga manajemen perusahaan, sehingga manajemen tersebut bertanggung jawab untuk meningkatkan keuntungan pemilik atau pemegang saham, sehingga manajemen eksekutif dapat meningkatkan kinerjanya seperti yang diharapkan oleh pemilik ataupun pemegang saham. Studi ini konsisten dengan Rene M. Stubb yang menemukan bahwa kurangnya bukti pengaruh kompensasi eksekutif yang tinggi dapat meningkatkan kinerja atau pun menjadi lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa hasil pengolahan data yang telah diperoleh, kompensasi eksekutif tidak berpengaruh pada pengembalian aset atau ROA. Pengaruh non-performing loan terhadap return on asset. Pengaruh NPL sangat rendah terhadap ROA. NPL menunjukkan pengaruh negatif yang berarti bahwa setiap kenaikan NPL akan menurunkan kinerja bank. Karena dengan semakin tingginya kredit macet, maka pendapatan bank yang berasal dari bunga kredit akan semakin menurun sehingga dapat menurunkan kinerja bank. Kondisi ini menuntut manajer agar melakukan analisis yang lebih baik lagi ketika pihak manajemen memutuskan untuk memberikan kredit kepada masyarakat atau nasabah, sehingga dapat minimalisir terjadinya kredit bermasalah. Apabila suatu perbankan yang memiliki NPL yang tinggi, maka akan memperbesar biaya baik pada biaya pencadangan aktiva produktif ataupun aktiva lainnya.
sehingga potensi menimbulkan kerugian pada bank dan dampaknya semakin menurunkan kinerja perbankan. Hasil ini sependapat dengan Denda Wijaya yang menemukan bahwa akibat timbulnya kredit bermasalah atau NPL salah satunya adalah hilangnya suatu kemampuan untuk memperoleh income dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan pendapatan bank yang tercermin melalui return on asset. Pengaruh loan to deposit ratio terhadap return on asset. Pengaruh LDR terhadap ROA sangat rendah. Kondisi ini membuktikan bahwa bank mampu untuk menyalurkan kreditnya dengan baik, sehingga semakin tinggi kredit yang diberikan kepada masyarakat, berarti semakin besar pula kemungkinan pendapatan yang akan diterima oleh suatu bank yang berasal dari bunga kredit. Meningkatnya rasio LDR dapat menunjukkan ROA bank juga akan mengalami kenaikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mulatsi, Aditya Mayani, dan juga Panji Sejana yang menemukan bahwa loan to deposit ratio berpengaruh positif terhadap return on asset. LDR menunjukkan pengaruh positif yang berarti bahwa kenaikan setiap LDR dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan, karena dengan semakin tinggi LDR berarti bank mampu untuk memenuhi pembayaran deposit yang telah jatuh tempo oleh nasabah. Dengan demikian, berdasarkan hasil yang ditemukan, pengolahan data dan analisis kondisi empiris dapat memperoleh kesimpulan bahwa loan to deposit ratio tersebut berpengaruh positif terhadap return on asset. Selanjutnya masuk kita pada kesimpulannya, yaitu yang pertama, kompensasi eksekutif terbukti tidak berpengaruh terhadap return on asset. Hal ini mengindikasi bahwa semakin besar atau semakin kecilnya kompensasi eksekutif, maka tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya return on asset. Yang kedua, non-performing loan terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap return on asset. Hal ini mengindikasi bahwa semakin besar NPL, maka semakin kecil ROA yang akan dihasilkan, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, yaitu loan to deposit ratio terbukti berpengaruh positif terhadap return on asset. Hal ini mengindikasi bahwa semakin besarnya atau kecilnya loan to deposit ratio, maka dapat mempengaruhi besar ataupun kecilnya ROA. Untuk saran sendiri itu untuk diharapkan untuk penulis ataupun peneliti selanjutnya agar dapat melakukan variabel lain atau variabel di luar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih dapat menggambarkan hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan. Sekian presentasi dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.